Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai sekarang masih berikan kita taufik hidayah inayah dalam bentuk sebuah kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur, nikmat sempat, yang mana mudah-mudahan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu berharap kepada Allah agar bisa memanfaatkan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sebisa mungkin untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, yang mudah-mudahan insyaallah kita berharap pula di yaumil qiyamah nanti kita sama-sama berhak mendapatkan syafa'atul udzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap para alim ulama, para guru, para ustadz, para orang tua, seluruh jamaah pengajian Ahad subuh yang hadir, dan seluruhnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang mudah-mudahan kita semuanya di sini insyaallah dari rumah sampai majelis ilmu ini zikir sholawat, niatin ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu, yang mudah-mudahan setelah kita menuntut ilmu Allah berikan ilmu itu pula yang insyaallah bisa manfaat buat pribadi kita, dan mudah-mudahan juga bisa manfaat buat orang lain, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan memberikan kita fadilah menuntut ilmu, dan insyaallah subhanahu wa ta'ala mengangkat hajat-hajat wasilah menuntut ilmu, wasilah baca sholawat, wasilah baca ratibul hadat. Salah satu permintaan kita, salah satu hajat kita wasilah menuntut ilmu dengan kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap hajat-hajat kita salah satunya insyaallah diangkat, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian Ahad subuh yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama buka Al-Qur'annya. Selanjutnya yaitu surat Al-Qari'ah. Sama-sama seperti biasa saya baca, nanti diterusin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma, panjang ya Pak, panjang. Kita baca panjang. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Selanjutnya, Yawma yakunun nasu kal farashil mabsus. Tasjid, tahan. Wa takunul jibalu kal ihdil manfush. Dan sukun ketemu fa, ada ifa, tahan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Yuk. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Kita baca bareng-bareng dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه
فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahsin kemarin juga saya ingat pas di sholat maghrib di Jamrut Patung Kodok. Saya kaget numpang sholat maghrib di situ kok hujan gede. Ada pengajian bukan tahsin simaan seperti ini, malah yang ngajar Kiai Haji Asep Basuni, udah luar biasa. Tapi itu jamaahnya karena hujan sedikit 4 orang, udah itu aki-aki semua lagi, ya Allah. Itu pun udah simaan Pak, apalagi tahsin. Kalau tahsin udah nggak ada yang mau ngaji pasti, orang tua seperti kayak kita nih suruh ngulang lagi baca a'ba tak saja kok kayaknya lebih susah, nggak bertahan lama seperti itu. Makanya yang kemarin saya ngomong juga 2 minggu yang lalu ya, harus gimana caranya kita mengerti kemauan atau keinginan jamaah biar nggak bosen. Harus pakai metode ngaji seperti apa, yang penting pada mau ngaji. Kurang yakin lagi tadi Al-Qari'ah, ya udah tinggal baca, tinggal buka YouTube. Di sini buka YouTube BKM Ar-Rahman, buka, oh ini Al-Qari'ah, puter aja bolak-balik kan jadi fase Pak, ya kan? Buka YouTube-nya besok di rumah. Kalau di sini kurang yakin kan ada dari awal ada, tinggal buka YouTube-nya gitu lah. Kalau ke rumah takut malu, mending buka YouTube kan nggak apa-apa, sama aja. Insya Allah terus belajar. Kadang saya pribadi di sini pertama, kadang kita udah belajar pun karena lidah tua susah. Karena lidah tua, walaupun udah diajarin atau sama-sama belajar surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, kadang-kadang ya lupa lagi karena kadang belajarnya sudah tua lidahnya. Ya terus saja belajar. Kalau kurang yakin lagi, kurang fase lagi, udah dengerin seperti itu. Jadi di sini surat Al-Qari'ah itu tergolong surat Makiyah, 11 ayah. Suratul Qari'ah Makiyatun wa hiya 11 ayah. Surat yang tergolong surat Makiyah yang terdiri dari 10 ayat. Tapi itu kalau dihitung dari kalangan Madinah atau kalangan Makkah. Tapi kalau karangan Syam, kalau terus sudah diterbitkan di kita nih, baca nih, itu terdiri dari 11 ayat. Kalau di Mekah Madinah itu 10. Wajar, tapi bentuknya susunannya sama, cuma ada perbedaan di total ayat. Ada yang 10, ada yang 11 gitu. Makiyah itu terdiri dari 10 atau 11 ayat di kitab. Terus terdiri dari 36 kata.
terus terdiri dari 152 huruf. Memang susah kalau huruf kan banyak, a, ro, a, ya, ta, alif lagi, lam, da, ya lagi, kaf, da, banyak. Ada 152 huruf. Lantas di sini cerita apa ini Al-Qari'ah? Kalau definisi atau detailnya surat Al-Qari'ah itu nggak ada spesifiknya, itu tidak ada. Tapi pada umumnya surat Al-Qari'ah ini yaitu berasal dari nama suratnya, Qara'a, yaitu sebuah yang ketukan, mengetuk, atau pada umumnya, pada globalnya surat Al-Qari'ah itu isinya tentang hari kiamat. Karena kalau spesifiknya tadi saya ngomong nggak ada ini ayat 1, 2 sampai 11 untuk spesifiknya nggak ada. Itu pada umumnya Al-Qari'ah tersebut yaitu peringatan tentang hari kiamat, yang mana itu teguran yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, yang mana kita harus ingat nanti suatu saat akan terjadi hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan bumi ini beserta isinya, jangankan ketimbang apa yang kita punya, bumi, langit rontohin semua, bumi dibalikin hancur. Terus gimana nanti yang misalnya hamba-hamba Allah yang umurnya sampai nanti kelak di akhir hari kiamat? Kalau bisa kita berdoa jangan sampai kita, turunan kita itu ketemu di hari kiamat. Enggak enak, karena orang-orang yang udah terakhir nih Pak, udah pasti orang-orang yang model nggak bakal ibadah. Nah, nanti kan namanya hari kiamat, namanya adzan udah kagak ada, jarang. Sekarang kan masih banyak yang azan, masih banyak yang ngaji seperti ini, mah berarti masih jauh. Tapi kalau tepat hari kiamat, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan nanti hari kiamat hari Jumat dan segala macam, tapi insya Allah kita berdoa mudah-mudahan anak keturunan kita jangan sampai ketemu hari kiamat. Wah jangan Pak, nggak enak. Udah nggak ada apa-apa hari kiamat, ya Allah sedih banget. Tapi nggak apa-apa kalau minta saya doain biar bapak-bapak semuanya panjang umur sampai hari kiamat nih, nggak apa-apa. Umurnya berapa ratus tahun udah aki-aki. Aduh ya Allah. Walau sehat, walau udah, aduh sengsara pokoknya. Nggak enak, kagak ada enaknya. Kagak ada enaknya, mendingan udah, kalau memang udah takdirnya umur 60, 70, yang penting sehat, mati udah. Itu harapan kita, kita jangan yang aneh-aneh ya Allah. Mudah-mudahan mautnya husnul khotimah. Udah, jangan sampai ngerepotin anak-anak kita. Kadang saya ya gitu. Makanya saya setiap hari sampai sekarang ba'da sholat wajib, mau sholat di rumah, mau sholat di masjid, pasti saya ngamalin. Berulang kali mungkin saya sampaikan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khotimah 7 kali Pak. Pokoknya bis sholat, zikiran nanti ditambahin, jangan lupa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khotimah 7 kali setiap waktu sholat. Kenapa? Ya biar kita nanti berharap mudah-mudahan kelak maut kita, mati kita husnul khotimah. Gampang Pak, ngerepotin orang, tahu-tahu lagi tidur lewat mati gitu kan enak. Jangan sampai
repotin orang. Harapan kita, amin ya rabbal alamin. Ya nggak perlu kaya, nggak usah nunggu kaya. Kalau mau mati ngapain kaya juga? Kalau kaya juga nggak bisa manfaat buat orang lain juga percuma. Hisapnya kelamaan, Mbak. Kenapa? Kalau udah mati nggak ada, udah nggak bisa ada yang menolong kecuali amal ibadah kita. Jadi intinya tentang hari kiamat, kita bersiapin semuanya. Itu teguran surat ini pada hamba-hambanya Allah, penciptaannya Allah, nggak manusia, semuanya hewan nanti akan kembali dihancurkan semuanya, dibalikkan semuanya. Nanti yang terakhir itu kalau sebelum hari kiamat ditiupkan trompet. Makanya kadang Israfil ya kan niup trompet, tahu-tahu longsor. Ini latihan mulu Israfil, nggak ada kerjaannya dia, belum. Nggak, takutnya pas hari kiamat juga nggak bunyi, repot nanti kagak kiamat. Tiup, tahu-tahu Allah kasih bencana. Tiup, latihan lah, padahal lagi latihan itu. Kalau beneran wah repot. Tapi ini hari Minggu ya nggak mungkin kiamat. Misalnya sekarang nggak mungkin. Iya, kalau Israel mah capek kerjaannya, nyabutin nyawa, ada ke sono, balik lagi ke sini, mondar mandir lah, seluruh jagat pusing. Malaikat kagak ada kerjaannya begitu. Jibril juga udah nganggur juga sekarang, jangan nyampein wahyu, nggak ada, nabinya nggak ada. Dulu iya capek juga ngikutin para baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Israfil santai nanti nungguin. Israel baru terakhir dibalikin semuanya. Bahkan saya pernah ngomong juga terakhir, yaitu Israel sendiri nanti akan mencabut nyawanya sendiri. Udah kalau udah itu kiamat, Israel nyabut sendiri, beres. Baru itu nanti ada kebangkitan, semuanya dihitupin lagi. Itu apalagi yang mati masih transit, masih nungguin kita, di alam kubur, alam barzah masih, Pak. Jadi jangan, nggak usah tanya, itu udah yakin. Ya kalau memang orang-orang soleh, orang-orang yang takwa, bahwa amalnya banyak, orangnya juga nggak pelit, ya sudah ditempatin taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu walaupun di alam kubur udah pasti, nggak mungkin enggak. Tapi kalau misalnya masih banyak matinya, naudzubillah min dalik, amalnya sedikit, ngomongin orang seneng, sholatnya kagak pernah, puasanya boro-boro, sedekahnya embung, ya nanti pasti sampai sekarang pun naudzubillah min dalik pasti dapat azab kubur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pentingnya kita doain setiap hari, setiap waktu, kita kirim doa kepada arwah orang tua kita kirim, Pak. Minimal suratul Fatihah susun ilar ruhi, si Anu bin Anu al-Fatihah susun ilar ruhi. Kalau ingat bacain, kirimin doa terus. Kalau misalnya malam Jumat, ya kita sekali-kali ke masjid malam Jumat, bacain Yasin bareng-bareng, kirimin. Ibaratnya kan ngirimnya beda. Kalau misalnya tiap hari ngirimnya mah cuma nasi biasa, kalau malam Jumat mah komplit, ada Yasinnya, ada maulidnya, segala macam dikirimin, ada tahlilnya. Walaupun tiap hari kadang kita ngirimin cuma suratul Fatihah. Malam Jumat mau di rumah, syukur-syukur bisa ke masjid, kirimin, bacain surat Yasin, kirimin, Pak. Jangan malas. Kalau malas di rumah ya udah ke masjid malam Jumat, ikutin baca surat Yasin, baca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masih nungguin. Yang ditakutin kan, karena takutnya
saudara kita, orang tua kita di alam barzah, pulangnya rahmatullah atau matinya yaitu bawa amal soleh yang sedikit. Kalau udah yang enak mah insya Allah enak Pak, di sono bisa kumpul, bisa santai. Cuma kalau misalnya yang pas-pasan selama hidupnya tadi saya ngomong seperti itu, aduh ya Allah, naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita semuanya berpikir, karena kita harus percaya akan datangnya hari kiamat. Harus Pak, yakin, harus iman, persiapin. Takutnya kejamnya seperti apa, susahnya seperti apa hari kiamat. Ya Allah, jangan sampai kita berdoa mah ketemu hari kiamat, jangan sampai ya Allah, jangan. Yang penting kalau saya ngomong tadi ya udah, mudahan mati mah mati udah, yang gampang-gampang, nggak ngerepotin orang udah. Saya sering Pak berdoa gitu, jangan sampai saya matinya ya Allah, maupun matinya besok, lusa, minggu depan, tahun depan, apa 20 tahun lagi, apa 30 tahun lagi, itu udah kehendak Allah. Seperti itu kita pasrahin sama Allah. Tapi setidaknya kita setiap hari harus berbuat baik apapun itu, itu Pak. Karena apa? Berbuat baik nanti bisa menambal hilafan kita. Takutnya kita punya dosa-dosa kecil, kita harus berbuat baik terus. Udah berbuat baik sebisa mungkin, karena nanti nggak mungkin amal perbuatan kita buat orang lain, buat kita sendiri Pak. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan ditanya. Bahkan setelah dimakamin, dikuburin, pasti kalau ditalkinin tanyain marrabbuka kan, tanyain ya Allah. Sedih banget. Udah kalau cerita begitu mah. Tapi kadang cerita doang baru sedih, habis itu maka agak gitu manusia mah. Lah sekarang mah ada orang mati kagak ada sedihnya pisan Pak, ya Allah, kagak ada sedihnya bener. Boro-boro ada orang mati, apalagi yang mati mah misalnya mohon maaf jarang sosial, kagak didatengin pisan pasti itu. Yang mati kagak sosial, kagak, biarin aja, masa hidupnya kagak pernah ngumpul, kagak pernah ini. Ya Allah, sedih Pak, sedih. Nanti suatu saat lu juga digituin, disyukurin nanti. Naudzubillah min dzalik. Datengin kalau ada orang mati mah nggak usah kudu kenal, mati di senopati kudu kenal baik, ngungkit baik nggak boleh. Ya Allah, kasihan Pak, kasihan. Suatu saat semuanya amal baik ya pasti balik ke kita, nggak buat ke tetangga, enggak. Jadi sebisa mungkin berbuat baik. Sedih Pak, ya Allah, saya mah kalau begitu nggak ada sedihnya. Soalnya saya lihat ada orang mati gak ada sedihnya begitu. Udah biarin orang mati apalagi diceritain hari kiamat begitu. Jadi mudah-mudahan kita yang ngaji ini, khususnya yang ngaji, harus bisa merubah pola pikir, konsep kita, agar selalu ingat kematian, agar hati-hati suatu saat akan adanya hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan dunia, bumi ini beserta isinya. Kita harus waspada, hati-hati. Gak ada yang bisa menolong kecuali amal ibadah kita. Udah siang, karena intinya gak ada spesifiknya untuk surat Al-Qari'ah. Tapi terakhir ada sebuah hadis kayaknya ini yang tentang surat Al-Qari'ah, yang mudah-mudahan jam berapa sekarang ini? Jam 6 ya. Jam 6 udah siang Pak. Ini ada sebuah hadis keutamaan dari surat Al-Qari'ah, saya sampaikan oleh Imam Al-Baidhawi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a suratul Qari'ah
Sukalallah ya mizani yawmal qiyamah. Diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membaca suratul Qari'ah, dengan surat ini Allah akan memberatkan timbangan amal baiknya, amal solehnya suatu saat di hari kiamat. Kalau ngamalin ini, Bapak yakin nih sama surat Al-Qari'ah, kata baginda Rasul mau ngamalin sehari sekali, seminggu sekali, yang penting istiqomah, yang dihitung itu istiqomahnya. Yakin nih kata baginda Rasul mau ngamalin, mau seminggu sekali, sehari sekali, kalau misalnya saya membaca surat Al-Qari'ah, Allah akan memberatkan timbangan amal solehnya pada saat hari kiamat. Kalau kemarin At-Takasur sama, At-Takasur juga, barang siapa yang mengamalkan surat At-Takasur, Al-Hakumut Takasur kemarin ya Pak ya, kemarin, Allah tidak akan menghisab kita, masing-masing punya fadilah keutamaannya. Jadi yang mau meraktekin monggo silahkan, bisanya sehari sekali, seminggu sekali, 2 minggu atau sekali, silahkan. Sok yakinnya amal surat apa silahkan, monggo. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa manfaat dini wa dunia wal akhirah, buat saya pribadi juga buat pengingat kita, yang mana tujuan kita di sini terutama kita ngaji simaan. Mudah-mudahan dengan ngaji simaan itu makin benar bacaannya. Oh iya seperti ini, panjangnya di sini, pendeknya di sini ada penekanannya, gunnahnya di sini ada yang harus ditekan, gunnahnya di sini ada bacaan ifa'nya, seperti itu ngaji. Jadi kalau misalnya kurang yakin, mau ke rumah tanyain lagi, silakan tanyain dari surat An-Nas yang sudah saya sampaikan seperti itu. Kalau misalnya malu, ya sudah tinggal buka YouTube aja, tapi nggak usah deket istri, malu sama istri. Al-Qari'ah Mal-Qari'ah pakai HP kan ya lah, jadi belajar pakai HP ya. Nah iya, habis kemarin kurang paham minggu kemarin gitu takutnya. Nggak masalah apapun, yang penting ngaji biar pada sehat semuanya Pak. Doain saya juga yang penting sehat, yang penting sama-sama sehat, bisa berbuat baik, bisa bolak-balik ya. Insyaallah kita selalu mengharap ridwan Allah Subhanahu wa taala. Hadihin ya wa ala kulli shalihah wa ila hadril Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيع وكريمنا مولانا محمد وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة أصحاب رسول الله أجمعين آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين يا معبود حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقلنا بها جميع الهاجات وطرنا بها من جميع السيئات وترفعنا ببعض الدرجات وتبلغنا بصلاحيات من جميع الخيرات والحياة وبعد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ورودنا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منكم ولا اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا طيبا بغنى ولو مشقة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغنني بالعلم وزيني بالحلم واكرمني بالتقوى وجعلنا العافيه. اللهم ثبت قلبي على الاسلام ثبت قلبي على الايمان. اللهم انت تعلم سري وعلانيتي فاقبل مغفرتي بوقت حاجاتي واعطيني سؤالي فانك تعلم ما في نفسي في الدين والدنيا وانك على كل شيء قدير. اللهم ان الدهاء دهاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوه قوتك والقدره قدرتك والعصمه عصمتك. اللهم كان رزقي في السماء فانزله وان كان في الارض فاحرجه وان كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما آتيت من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا جمعا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا يا الله يا الله يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول.